kedua, bahasa juga sifatnya immutable. Tidak bisa dipertukarkan. Tidak bisa dibolak-balik. Gimana kalau diganti, ini namanya kacamata, ini mikrofon. Tidak bisa. Sifatnya immutable. Jadi tandanya arbitrer, sifatnya seperti hukum yang tidak bisa ditawar karena kita mewarisi dari nenek moyang kita. Ya memang sudah itu namanya. Kamu tidak bisa protes misalnya, kenapa ya namanya kok Indonesia? Dulu disepakati itu sudah. Dari nenek moyang. Kurang keren Pak, kasih nama-nama yang agak gaul dikit lah. Daripada nanti dicela sama orang Malaysia, Indonesia disingkat jadi Indon. Tidak enak Pak, kita ganti yang agak keren dikit lah, yang ada Inggris-Inggrisnya misalnya. Tidak bisa, itu sudah kesepakatan. Sifatnya arbitrer. Kenapa kamu susah mengubah? Karena masyarakat itu biasanya tidak ambil pusing dengan itu. Kamu tanya paling juga dimarahi. Kamu ribut sama ibumu, Mbok jangan bikin ronde royal, Mbok kita ganti aja namanya. Paling kamu cuma dimarahi sama ibumu. Ya memang namanya sudah itu. Jadi masyarakat males menghabiskan energi hanya untuk nomenklatur, hanya untuk ganti tata nama. Oke, jadi bahasa itu sifatnya arbitrer dan tidak bisa ditukar-tukar. Itu ya itu. Oke. Katanya De Saussure, speakers are largely unconscious of the laws of language. Jadi kita yang pakai bahasa itu biasanya nggak pernah rewel, nggak pernah secara serius mempertanyakan kenapa ini istilahnya itu atau sebaliknya. Jadi bahasa tidak bisa ditukar-tukar. Cuma katanya De Saussure, problem bahasa yang tidak bisa ditukar itu akan berhadapan dengan selalu munculnya istilah baru, kosakata baru. Kayak tadi kan, kalau dulu orang ngertinya bujangan, sekarang kamu nambah lagi istilah jomblo. Kalau dulu ada ndak laku, sekarang ada istilah jablay. Kalau dulu ada cerewet, sekarang ada kepo. Iya kan? Ini istilah-istilah baru. Jadi nanti asumsi bahwa bahasa itu tidak bisa dipertukarkan berhadapan dengan kenyataan ketika zaman berubah, banyak istilah baru yang muncul yang sebelumnya tidak ada. Ternyata toh bisa bikin istilah baru. Meskipun istilah baru biasanya konteksnya berbeda karena ada perubahan zaman. Jadi immutability of sign, bahwa tanda itu tidak bisa dipertukarkan, tidak bisa dibalik. Misalnya merah, kuning, hijau tadi sudah disepakati, itu ya membaliknya susah. Misalnya polisinya, gimana ya ini lampu merahnya kok mati konslet, maknanya dianu aja dibalik. Karena kuning nggak terlalu penting, kuning artinya berhenti ya, yang hijau tetap jalan, itu susah sudah. Karena konvensinya sudah merah itu berhenti. Oke, nggak bisa ditukar. Misalnya pramuka itu simbolnya, tandanya tunas kelapa. Mungkin kamu bosen tunas kelapa terus, gantilah pakai kelapanya apa degannya, apa simbolnya es degan misalnya, jangan tunas kelapa. Nggak iso. Karena jadi dia tidak bisa dipertukarkan. Tapi memunculkan yang baru mungkin. Memunculkan yang baru itu bukan pramukanya. Mungkin yang tunas kelapa itu untuk pramuka kecil, untuk pramuka besar ya kelapa yang sudah tinggi, yang sudah besar misalnya. Itu mungkin, asal disepakati. Tapi ngowahi yang awal itu tidak gampang. Oleh karena itu, karena ada problem istilah-istilah baru, immutability of sign akan berkaitan dengan mutability of sign.
ada kondisi ketika simbol bisa dipertukarkan. Kuncinya apa? Katanya De Saussure, kekuatan sosial dan waktu. Ya kalau disepakati, bisa. Sesuai untuk konteks yang menyepakati. Misalnya tadi rondo royal. Untuk kepentingan kita yang ngaji filsafat, mulai hari ini jangan sebut lagi rondo royal. Karena kita nasionalis, setiap kali ngomong rondo royal kita pakai janda. Apa ya, memang susah aku golek royal itu. Janda obral misalnya. Nah, contohnya begitu. Royal itu kan obralan tuh, royal. Oke. Jadi ya kayak Ambarukmo royal itu kan, Ambarukmo. Jadi kekuatan sosial yang tangguh atau perubahan waktu. Di situ misalnya tak kasih contoh MOS. MOS itu dulu ya tikus. Tapi sekarang kan enggak. Hubungannya sama komputer, MOS itu enggak cuma tikus. Jadi perempuan itu biasanya jijik sama MOS. Kecuali MOS-nya komputer. Malah dipegang-pegang. Oke, diputer-puter. Itu MOS-nya komputer. Kamu kok ketawa kalau ngomong tentang itu? Ya, referensimu mesti ke situ. Oke, wong belum punya pacar kok membayangkan MOS dipegang-pegang. Ya sementara dipegang sendiri. Jadi kenapa? Ya jangan sering-sering, sabun mahal. Jadi mutebi. Sudahlah, neng masjid ngomong gitu kamu itu. Jadi sign juga bisa bertukar. Namanya mutability of sign. Asal kekuatan sosialnya cukup dan ada waktu. Lama-lama juga kepo itu enggak banyak orang kenal, lama-lama juga populer. Jomblo itu enggak banyak orang kenal, lama-lama juga populer. Oke, sekarang prinsipnya. Jadi ini prinsip-prinsip umum semiotik, semiologinya De Saussure. Yang pertama, prinsip struktural. Ini tadi sudah kita jelaskan. Relasi sifatnya struktur. Tanda itu ada dalam jaringan, sifatnya struktur. Prinsip pertama. Prinsip kedua, prinsip unity, kesatuan. Jadi tanda itu kesatuan antara tandanya, antara yang ditandai dengan yang menandai, antara lampu merah sama berhenti, antara lampu hijau sama jalan. Itu namanya prinsip unity. Yang ketiga, prinsip konvensional. Dari mana munculnya hijau kok berhenti, merah kok berhenti, hijau kok jalan? Itu karena konvensi, kesepakatan dulunya. 1 + 1 2 itu awalnya kesepakatan. Kemudian dia dianggap jadi hukum. Jadi tanda itu ya diawali dari sepakat. Tunas kelapa hubungannya apa sama pramuka, itu dulu disepakati saja. Indonesia kok merah putih, ya itu dulu disepakati. Kok burung Garuda, ya konvensi. Apa ndak pakai burung yang lain yang lebih Indonesia? Ya, kasuari, cendrawasih. Burung banyak di Indonesia burung. Baik yang terbang maupun yang ndak bisa terbang. Yo, banyak tuh burung yang ndak bisa terbang. Ya. Ya. Terus diterusnya mesti runo kamu. Yang keempat, pokoknya pikiranmu ndak lepas dari itu. Itu karena referensimu itu. Yang keempat, sinkronik.
Sinkronik itu, ya tanda itu sifatnya stabil, arbitrer tadi. Nanti ada sendiri penjelasannya tentang sinkronik. Terus prinsip representasi. Jadi tanda itu merepresentasikan realitas yang jadi rujukannya. Jadi misalnya jenggot, representasi kepatuhan pada sunnah. Nah, representasi itu kepatuhannya, bentuknya jenggot. Yang tadi kening, bathuk yang hitam, representasi dari apa? Banyak min asari sujud, banyaknya sholat, banyaknya sujud. Nah, tidak penting hitamnya, karena yang penting yang diwakili, yaitu apa? Banyak sujudnya. Jadi sifatnya representatif. Mungkin sama-sama keningnya hitam, mungkin nggak representasi itu. Mungkin kamu habis kejedot apa-apa terus hitam. Nah, itu yang penting bukan hitamnya ini. Jadi kamu nggak harus wow kalau ada orang keningnya hitam. Biasa saja, tergantung itu representasi dari apa. Jangan marah-marah, jangan overestimate, juga jangan underestimate. Biasa aja. Orang pakai jubah kok kamu mencak-mencak, ya biar aja, hak dia pakai jubah. Tinggal kamu lacak, ketika dia pakai jubah itu representasi dari apa. Mungkin dia ingin kebebasan yang mutlak. Jadi kalau pakai jubah kan enak, longgar, kayak daster, bebas. Ke kamar mandi nggak repot-repot sabuk, nggak repot tinggal diangkat. Loh kan ada, itu berarti representasi praktis, nggak ribet. Jadi nggak melulu representasi dari misalnya kepatuhan, ketaatan pada sunnah. Ya banyak yang kayak gitu. Ada juga yang tidak. Tergantung dia representasi dari apa dulu. Ya kayak orang ikut demo ke Jakarta. Niatnya apa, mewakili apa, dalam konteks apa. Ada yang memang ingin protes Ahok, ada yang memang ingin ke Jakarta gratis. Macam-macam. Tinggal kamu memaknainya apa. Maka kamu nggak harus marah-marah. Semua yang ke Jakarta kamu marahi. Atau yang pro, semua yang ke Jakarta dipuji-puji. Semua yang mengkritik Jakarta dimarah-marahi juga. Sampai roti-roti, tukang roti sekarang ikut dimarahi. Oh ya. Oke. Habis energi kita hanya untuk itu ya. Oke. Anggap saja ya, macam-macam. Mesti macam-macam kok memang orang itu. Tergantung dia representasi dari apa. Nah itu prinsip 1, 2, 3, 4, 5. 5 prinsipnya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Sejak tadi belum teori ya. Tinggal setengah sekarang. Nah, Ferdinand de Saussure yang paling terkenal adalah konsepnya tentang sign, signifier, signified. Tanda, penanda, dan petanda. Ya. Istilah-istilah yang bikin kamu trauma kalau membaca buku filsafat. Ada penanda, petanda, tanda. Aduh, sumpek. Oke, sign, signifier, signified. Kalau tanda, yo tandanya. Sign. Lampu merahnya, tunas kelapanya, itu sign. Oke. Kalau signifier adalah apa yang kamu pahami dari tanda itu. Sound image, bahasanya sound image itu kalau lampu merah, ya lampu yang warnanya merah. Kalau tunas kelapa, ya kelapa yang masih balita, balita yang masih kecil. Iya, kecil kan balita. Yang masih bayi, namanya tunas kelapa. Itu jadi yang kamu pahami dari simbolnya kan itu. Burung Garuda ya burung yang Garuda. Bendera merah putih ya bendera yang warnanya merah dan putih. Itu signifier. Kalau signified konsepnya merah itu berani, putih itu suci. Itu signified. Jadi tanda itu kita maknanya apa sekarang? Garuk-garuk kepala. Nah, garuk-garuk kepala ini namanya tanda. Signifiernya kamu pahami apa sih? Ya ini kepala yang sedang digaruk oleh tangan. Signifiednya di balik garuk kepala ada apa? Oh mungkin gak pernah keramas. Oh mungkin sedang stres.
Oh mungkin sedang iseng, itu signified. Jadi sign, signifier, signified. Tanda, jadi tanda itu gabungan antara signifier dan signified. Kelihatannya dan maknanya. Itu namanya tanda. Lampu merah yang artinya berhenti, itu sign namanya. Tapi lampu merah yang artinya ya lampu merah, dia bukan sign. Di kamarmu misalnya, karena mau tidur lampunya kamu nyalain merah. Nah, itu bukan tanda ya lampu yang warnanya merah. Artinya tidak berhenti. Kalau kamu mau tidur ya tidur aja. Jangan, kok merah, berhenti ini berarti. Enggak. Ya, karena lampu merah di kamarmu makna dia bukan sign, dia bukan tanda. Dia hanya lampu yang warnanya merah. Yang sign itu lampu merah yang di pinggir jalan, karena dia ada signifier, ada signified-nya. Garuk-garuk ini ya kalau garuk-garuk biasa ya dia bukan tanda apa-apa, yang memang sekedar gatel. Tapi kalau ngajari kamu bolak-balik tidak paham-paham, ini tanda, ini stres ini mulai, sumpek ini mulai. Nah, itu ada maknanya, tidak sekedar garuk-garuk. Gini. Minum kalau karena haus, ya ini bukan tanda. Dia tidak ada signified-nya. Maknanya ya minum ini. Tapi kalau kamu kasih signified, dia jadi tanda. Minum yang simbol gelas besar. Oh itu berarti minum yang khusus untuk saya. Nah itu tanda berarti. Karena dia tidak sekedar minum, tapi dia mungkin kayak tadi, mungkin penghormatan, mungkin formalitas, mungkin macam-macam. Nah itu tanda. Jadi tanda yang simbol tadi, sign, signifier, signified. Ada tanda, ada penanda, ada petanda. Gambarnya kayak gini. Kasih contoh, cuma sayangnya contohnya bahasa Inggris ya. Tidak apa-apa. Jadi sign itu gini. Misalnya ada tanda kamu sedang suka sama seseorang, kamu bawain mawar. Mawar ini kan tidak sekedar bunga mawar. Tapi dia tanda dari kamu yang suka. Bahasanya itu personified rose. Nah, signifiernya, image-nya ya bunga mawar itu. Kelihatannya, gambarnya ya bunga mawar itu. Artinya ya bunga mawar. Cuma dia ada signified-nya, yaitu passion, menggambarkan perasaan. Menggambarkan apa yang ada di hatimu. Simbolnya mawar ini. Kalau mawar merah katanya cinta. Kalau mawar putih apa? Sayang. Kalau mawar ya. Karena ada maknanya kan bunga-bunga mawar itu. Saya nggak ngerti. Tidak terlalu suka bunga kecuali bunga bang. Jadi kalau personified rose itu kan jadi mawar ini ternyata ada maknanya. Melambangkan perasaanmu. Itu contoh sign. Nah, ini sign pertama. Tapi nanti ada sign level kedua. Sign level kedua itu mawar yang bermakna cinta, bermakna perasaan itu nanti dipahami banyak orang, dia jadi simbol kedua. Namanya romantic commodity. Misalnya signified-nya Valentine Day. Waktu Valentine Day itu kan banyak orang jualan mawar. Dengan makna personified rose tadi. Mawar yang artinya jatuh cinta, yang dulunya sign, sekarang jadi signifier kedua. Sekarang jadi barangnya. Tadi kan signifiernya cuma bunga, namanya mawar. Sekarang signifiernya mawar yang penuh cinta. Ini signifiernya. Mawar yang penuh cinta ketemulah dengan Valentine Day. Jadilah romantic commodity. Orang pada jualan mawar. Sekarang dia jadi komoditas. Ini sign kedua sudah. Mawar yang jadi komoditas. Jadi simbol uang sekarang. Simbol penghasilan bagi yang kreatif.
jualan mawar, boneka dikasih bunga mawar, dan macam-macam. Nah, ini tanda level kedua. Terus ya, tak kasih contoh kalau agama. Sainnya, signifiernya itu Al-Quran misalnya. Signifiernya ya tafsirnya para mufassir. Tanda dari para mufassir. Misalnya ayat A yang artinya A. Ini kan jadi penandaan. Tafsir dari ulama A ini dia akan jadi sign kedua. Melahirkan signified kedua. Tanda kedua melahirkan ketiga dan seterusnya. Al-Quran dipahami oleh Imam Syafi'i misalnya. Melahirkan madhab Syafi'i. Sekarang madhab Syafi'i jadi sign kedua. Madhab Syafi'i dipahami oleh siapa yang Syafi'i? Ghazali. Lahirlah Syafi'i versi Ghazalian misalnya. Nah, Syafi'i yang Ghazali ini jadi sign ketiga. Syafi'i yang Ghazalian dipahami misalnya oleh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim yang dialog sama Syafi'i yang Ghazalian melahirkan NU. NU ini sign selanjutnya. Terus begitu. Jadi signified pertama melahirkan sign kedua, signified kedua, lahirlah sign ketiga dan seterusnya. Jadi yang jelas konsepnya ada tanda, ada penanda, ada petanda. Kalau tanda itu gabungan antara yang ditandai dengan yang menandai. Kalau penanda itu barangnya apa adanya, kelihatannya. Kalau petanda itu konsepmu, maknamu terhadap barang itu. Misalnya kacamata. Kacamata ini dia jadi tanda misalnya ya. Harusnya signifiernya itu alat untuk baca. Wong ini kacamata baca. Tapi tak kasih signifier baru sekarang. Karena punggungku sedang gatel, dia tidak kuposisikan sebagai alat baca, tapi sekarang dia jadi alat garuk. Ini signified. Lahirlah sign baru, tanda yang baru, kacamata sebagai alat garuk. Dalam konteks ini. Meskipun signifiernya dia, awalnya dia maknanya adalah alat untuk baca. Itu namanya signified. Signified ini konsep dari kita, dari manusia terhadap barang. Sama kayak lampu merah yang kita kasih konsep berhenti. Berhenti itu dari kita, dari manusia. Binatang tidak ngerti. Kalau ada kambing lewat, tidak ada orangnya, meskipun lampu merah, dia lewat saja. Atau orang yang tidak ngerti tentang makna penandaan itu, ya dia lewat saja. Jadi signifier itu barang apa adanya, sesuai definisinya. Kalau signified, makna apa yang kita kasih ke barang itu, ke sesuatu itu namanya signified. Ayatnya sih bunyinya untuk saling mengenal, ta'aruf, li ta'arufu. Tapi karena kamu sedang jatuh cinta dan punya pacar, kamu kasih signified, kamu kasih signifikasi baru bahwa ayat itu maksudnya adalah pacaran. Jadi ta'aruf itu, ya ada yang teriak kayak punya pacar aja ya. Oke. Jadi itu namanya signifikasi. Jadi ada makna apa adanya, ada signifikasi. Ketika dua ini digabung, lahirlah sign, lahirlah simbol. Sign, signifier, signified. Oke. Sekarang ini